Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Artika Dewi Nur Anissa, dari Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun, Prodi Manajemen Transportasi Perkeretapian, akan mempresentasikan tentang analisis risk and return di mata kuliah kerjasama dan investasi. Pada materi analisis return dan analisis resiko investasi ini, harapannya Taruna dapat melakukan analisis tersebut dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada materi analisis return maupun analisis resiko investasi. Yang pertama yaitu analisis return. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, return merupakan keuntungan yang didapatkan oleh investor pada dana melalui dana dari investasi yang telah diinvestasikan. Nah, analisis return sendiri merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara menyeluruh dalam memperoleh keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan. Konsep dari analisis return sendiri yaitu semakin tinggi rasio yang didapat dari perhitungan analisis return, maka semakin baik pula keadaan perusahaan yang kita hitung analisis return-nya tadi. Untuk rumus return sendiri, yaitu hasil kurang dari PT atau harga atau nilai dari periode T, periode sekarang, dikurangi dengan PT-1 atau harga dari periode sebelumnya, ditambah hasil pengurangan tersebut ditambahkan dividen. Jadi dividen perusahaan yang diberikan perusahaan, jadi dividen yang investor bayarkan dalam periode sekarang dibagi PT-1 atau harga nilai dari periode sebelumnya. Lalu hasil tersebut dikalikan 100%. Kenapa 100%? Karena hasil dari analisis return ini dalam bentuk persen. Berikut adalah contoh soalnya. Bambang membeli saham senilai Rp20.000 per lembar. Perusahaan yang Bambang beli sahamnya tadi memberikan dividen sebesar 1.600 per lembar. Setahun berikutnya, saham Bambang tersebut dapat dijual dengan harga Rp22.400 per lembar. Maka, berapa return saham Bambang tersebut? Sini kita dapat melakukan penyelesaian menggunakan rumus analisis return sebelumnya, yaitu PT-1 ditambah dengan dividen dibagi dengan PT-1 lalu dikalikan 100%. PT di sini atau harga nilai dari periode sekarang yaitu 22.400. Lalu dikurangi dengan PT-1 atau harga nilai dari periode sebelumnya, di sini yaitu 20.000. Hasilnya ditambahkan dengan dividen perusahaan besar 1.600 per lembar, lalu dibagi dengan PT-1 atau harga dari nilai periode sebelumnya. Jadi periode awal saat Bambang membeli saham. Dikalikan 100%. Maka hasil yang kita dapat yaitu 20%. Sini kita dapat mengetahui kalau besar dari return saham Bambang yaitu 20%. Rumus ini berlaku ketika seorang investor ingin menjual sahamnya. Jadi investor tersebut mengetahui berapa keuntungan yang dia dapat saat dia menjual saham yang dia beli setahun lalu. Di sini dulu Bambang membeli sahamnya sebesar 20.000. Lalu setahun kemudian Bambang menjual saham tersebut seharga 22.400. Nah, keuntungannya Bambang tersebut yaitu sebesar 20%.
Selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA, menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aktiva atau aset yang ada. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset perusahaan lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, ROE atau Return on Equity menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik biasanya berada di atas 15%. Jika kurang dari itu, maka dianggap perusahaan tersebut kurang dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rumusnya yaitu AAT atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu Return on Investment, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan dalam metode ini yaitu laba bersih setelah pajak atau EAT. Rumus ROI yaitu EAT dibagi total aset dikalikan 100%. Berikut adalah contoh soalnya. Pada tahun 2018, perusahaan A memiliki total aktiva atau total aset sebesar 200 juta dengan laba bersihnya 40 juta. Maka ketika kita akan menghitung return on investment-nya, rumus yang kita gunakan adalah AAT atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset lalu dikalikan 100%. Di sini 40 juta atau laba bersih perusahaan A dibagi dengan total asetnya 200 juta dikalikan dengan 100%. Jadi 20%. Lalu yang selanjutnya yaitu pada perusahaan B. Dengan total aktiva 240 juta dan laba bersih 60 juta, maka return on investment-nya yaitu sebesar 25%. Persentase return on investment yang didapat pada tahun 2018 ini antara perusahaan A dan perusahaan B, manakah yang lebih baik? Nah, kita bisa melihat yang lebih baik atau yang lebih menguntungkan dari hasil return on investment yang telah kita hitung tadi. Perusahaan B, return on investment-nya sebesar 25%, sedangkan perusahaan A 20%. Maka perusahaan yang lebih menguntungkan ketika kita akan berinvestasi itu adalah perusahaan B, karena keuntungan yang kita dapat lebih banyak atau lebih besar. Kesimpulannya, semakin tinggi nilai persentase yang kita dapatkan, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Nilai return on asset, return on equity, dan return on investment dapat kita bandingkan dengan perusahaan lainnya yang seindustri untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan. Misalkan kita tidak tahu atau kita belum mengetahuinya, maka kita juga bisa melihat dari return on asset, return on equity, and return on investment tahun sebelumnya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami peningkatan atau tidak. Hal ini bisa kita jadikan acuan untuk memilih perusahaan yang akan kita investasi. Selanjutnya yaitu expected return. Expected return ini adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Jadi investor tersebut mengharapkan berapa sih keuntungan yang akan didapat. Namun return ini bersifat tidak pasti atau belum terjadi. Maka dalam menghitung expected return harus dicermati probabilitas atau nilai dari probabilitas dan informasi tingkat keuntungan suatu perusahaan. Rumus dari expected return yaitu sigma dari RI atau tingkat keuntungan dari data yang tersedia dikalikan dengan nilai probabilitas pada data yang tersedia juga. Jadi ini data yang diketahui. Jadi data pada tahun, misalkan R1, data pada tahun pertama, R2, data pada tahun kedua. Nah,
berikutnya yaitu tentang analisis resiko investasi. Resiko investasi itu apa sih? Resiko investasi itu adalah suatu gangguan atau halangan terhadap kerugian atau kecelakaan yang akan terjadi pada investasi kita. Jadi pada analisis resiko investasi ini kita akan memperhitungkan peluang akan terjadinya sesuatu yang tidak menguntungkan dalam investasi. Dengan kata lain, ya resiko itu didefinisikan sebagai suatu halangan atau gangguan terhadap kerugian maupun kecelakaan. Konsep dari resiko investasi biasanya adalah high risk, high return. Jadi, semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka semakin banyak pula keuntungan yang dapat kita dapatkan. Lalu, resiko ini mengacu pada ketidakpastian dari return yang diharapkan. Semakin besar variabilitas return, maka semakin besar pula resiko yang kita dapatkan. Ya, high risk, high return tadi itu. Misalkan, expected return yang kita harapkan itu sebesar 10%. Namun, kondisi ekonomi tahun depan tidak bisa kita pastikan keadaannya. Bisa jadi baik, buruk, maupun booming. Jadi, return yang kita dapatkan bisa bermacam-macam. Misalkan 5%, 8%, atau mungkin 12%. Bahkan bisa saja karena keadaannya itu terlalu buruk, bisa saja kita itu mendapatkan resiko minus. Jadi return yang kita dapatkan itu minus berapa persen, minus sekian persen gitu. Jadi cenderung mengalami kerugian daripada keuntungan. Berikut adalah contoh soalnya. Hitunglah resiko dari PT PTAN dengan data berikut. Jadi yang kemungkinan di sini kita mengetahui kemungkinan return dan nilai probabilitas kejadiannya. Untuk nilai probabilitas kejadian dari data ini sama semua ya, 0,2. Lalu sini kita lihat kemungkinan returnnya. Data pertama yaitu minus 10%, data kedua minus 2%, data ketiga 8%, dan data keempat 18%, data terakhir 26%. Untuk menghitung risiko investasi ini bisa kita gunakan standar deviasi. Namun untuk menghitung dengan standar deviasi, kita perlu menghitung variansnya terlebih dahulu. Karena standar deviasi atau theta ini adalah hasil dari akar varians. Nah, untuk mencari varians, kita bisa melihat dari sigma, pengurangan dari kemungkinan return dikurangi expected return, lalu dikuadratkan dan dikalikan dengan nilai probabilitas data. Untuk rumus expected return sendiri, yaitu kemungkinan return dikalikan dengan probabilitas kejadian. Ini kita mendapatkan data minus 0,02 itu dari minus 0,1 dikalikan dengan 0,2%. Jadi 10% tadi kita jadikan desimal semua untuk mempermudah perhitungan. Ini kita sudah ketahui semuanya. Setelah kita menghitung expected return-nya, lalu kita total. Sini kita dapatkan untuk nilai probabilitas kejadiannya 1, nilai expected return-nya 0,08. Dan tidak lupa juga kita menghitung varians, karena untuk mencari resiko investasi, kita perlu menggunakan varians. Nah, variansnya menggunakan rumus yang ini ya, sigma kali RI dikurangi expected return, dikuadratkan lalu dikalikan probabilitas. Jadi, misalkan pada data pertama, variansnya 0,0648 ini itu hasil dari min 0,1 dikurangi min 0,02 lalu dikuadratkan
dan dikalikan dengan 0,2. Untuk data selanjutnya masih sama caranya seperti data yang saya sebutkan sebelumnya, menggunakan rumus yang ini. Setelah kita ketahui, lalu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, akan kita dapatkan hasil variansnya, yaitu 0,02784. Di sini, untuk mencari nilai dari resiko investasi yang kita ambil sebelumnya, itu varians ini kita akar kuadratkan untuk mencari standar deviasinya. Sini dari data PTAN itu hasilnya 0,01392. Jadi expected return-nya sebesar 8%, lalu resikonya 1,4%. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan tentang analisis risk and return. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.